Saudara Presiden terpilih Joko Widodo pernah menjanjikan program Kartu Indonesia Sehat sebagai program andalan di bidang kesehatan. Padahal selama ini pemerintah sudah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN melalui BPJS Kesehatan. Bagaimana penerapannya nanti? Berikut liputannya untuk Anda. Antrean panjang dan proses yang agak berbelit. Demikianlah proses yang kerap dihadapi pasien peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Antrean pasien peserta BPJS Kesehatan antara lain mudah dijumpai di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, yang merupakan rumah sakit rujukan dan penopang Rumah Sakit Umum Pusat Nasional RSCM. Para pasien ini membawa surat rujukan dari puskesmas atau klinik. Pelayanan BPJS memang masih membutuhkan sejumlah perbaikan. Namun sejak diluncurkan pada 1 Januari 2014, keberadaan BPJS Kesehatan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Hingga Agustus 2014 saja, sebanyak 126 juta warga telah tercatat sebagai peserta BPJS. Ini melampaui target 1 tahun, yakni 121 juta jiwa. Menjadi peserta BPJS Kesehatan memang sangat mudah. Cukup membawa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan pas foto, warga bisa mendaftar sebagai anggota BPJS. Dengan membayar premi yang berkisar Rp25.000 hingga Rp59.000, peserta BPJS Kesehatan dapat memperoleh berbagai fasilitas kesehatan tanpa perlu lagi mengeluarkan biaya. Tak hanya rawat jalan, peserta BPJS Kesehatan juga bisa mendapatkan berbagai fasilitas kesehatan seperti rawat inap, operasi minor dan mayor, tentu dengan biaya yang berasal dari iuran peserta. Di luar itu, ada 86,4 juta orang penerima bantuan iuran dari pemerintah. Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN melalui BPJS Kesehatan merupakan terobosan layanan kesehatan untuk rakyat di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Program ini mampu menjangkau berbagai lapisan rakyat yang membutuhkan layanan kesehatan. Meski begitu, program ini masih membutuhkan berbagai perbaikan. Tunggu kamar, milih, kadang-kadang ada yang kosong, dibilang full. Ada yang full, terus serta kita masuk, pelayanannya kurang memuaskan. Kalau mau masuk rumah sakit itu jadi fasilitasnya banyak gitu. Ini sekarang kan kita harus nunggu kosong pasien gitu. Masukannya ya mudah-mudahan setelah diperiksa itu ada obatnya gitu. Bagaimana program kesehatan di masa pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala? Yang pasti di masa kampanye, Jokowi pernah berjanji untuk menjalankan program Kartu Indonesia Sehat. Dalam pelaksanaannya nanti, program Kartu Indonesia Sehat akan menjadi penyempurnaan bagi program BPJS Kesehatan. Perbaikan yang akan dilakukan di era pemerintahan Jokowi JK. Antara lain menambah jumlah anggota yang ditanggung APBN, perbaikan fasilitas kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan bagi tenaga medis di seluruh tanah air, juga meningkatkan kualitas 6.000 puskesmas dan 50.000 rumah sehat. Ini sebenarnya nggak ada tumpang tindih, dan ini juga nanti Jamkesda ini kalau boleh tetap menyelenggarakan pemerintah daerah boleh. Sekali lagi sifatnya komplement. Peningkatan dari jaminan kesehatan dasar. Direktur BPJS Fahmi Idris menyatakan Kartu Indonesia Sehat nantinya merupakan transformasi dari BPJS. Implementasinya mengacu pada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor 40 Tahun 2004. Masyarakat pun tak perlu khawatir, karena proses pendaftaran Kartu Indonesia Sehat tak akan jauh berbeda dengan BPJS. Merujuk pada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang SJSN, Undang-Undang BPJS, apa yang ditanyakan tadi tentang mengintegrasikan dalam satu kesisteman akan kembali ke undang-undang tersebut. Ini mungkin tidak jauh dari BPJS Kesehatan, pembuatan kartunya. Kalau selama ini hanya menggunakan kan hanya KK, KTP dan pas foto, menurut saya
pembuatan kartu Indonesia Sehat juga tidak jauh dari syarat untuk pembuatan kartu BPJS. Kartu Indonesia Sehat diharapkan dapat menyempurnakan jaminan kesehatan nasional yang masih bersifat kedaerahan. Kartu Indonesia Sehat nantinya bisa digunakan untuk berobat dimanapun di wilayah Indonesia. Integrasi Kartu Indonesia Sehat dengan BPJS diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan layanan kesehatan di Indonesia. Namun yang juga tidak boleh dilupakan ialah peremajaan fasilitas kesehatan dan juga penambahan tenaga medis agar pasien tidak perlu lama mengantri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Desa Pridini dan Junaidi Setiawan melaporkan dari Jakarta.